yang benar. Tuhan dibunuh. Kita yuk tunjukkan ke saya sekarang. Meminta Anda pindah agama, enggak. Kami enggak meminta Saya Anda bukan pindah agama. Saya katakan agama ditutup, Al-Quran ditutup, kita masuk ke Kristen. Kalau ada perintahnya Tuhan, meskipun hanya kitab abal-abal, tapi tunjukkan di mana tertulis di kitab Anda. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, bunuhlah anakku yang kukasihi. Bunuh. Mana? Tunjukkan dalilnya. Ada? Permintaan yang ayat yang Anda minta itu adalah ayat-ayat setan, Juma. Ayat-ayat setan. Ini saja Anda mengatakan ayat-ayat setan. Berarti penyaliban itu pekerjaan setan. Karena dalilnya tak ada. Saya kan sudah buktikan tadi. Alamak. Dalilnya Tadi saya mengatakan apa? 6 Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar menghadiahkan Yesus dituhankan oleh anak keturunan Adam. Supaya apa? Supaya masuk neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semuanya akan dianyahkan ke dalam neraka. Enggak sadar-sadar juga. Baca lagi ayatnya yang benar. Alamak. Jangan menarasikan yang tidak benar. Sebelum pindah ke sana, tunjukkan dulu perintah Tuhan membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, membunuh orang yang tidak bersalah. Itu mana? Tunjukkan ke saya. Ada? Itu ada di perintah setan, Juma. Di Alkitab nggak ada. Nah, kalau begitu berarti pekerjaan membunuh orang benar adalah pekerjaan setan, betul? Betul. Benar nggak? Betul. Ya sudah, berarti kalian pengikut setan kan? Kenapa? Ya, karena Anda menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Anda jawab sendiri, Anda sangkali sendiri. Dengar ya. Bukan kami yang menginginkan. Tapi kenapa Anda memperjuangkan agar Yesus mati disalib? Besar, dengarkan. Karena begitu besar kasih. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya agar dibunuh, gitu. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tulus, yang suci, yang kudus, supaya orang-orang membunuhnya untuk melebus dosa. Ada kayak gitu dalilnya? Ada. Nah, coba tunjukkan, coba silakan. Kita baca ya. Ya, di Yohanes itu. Iya, tahu. Ya udah. Kalau udah tahu tuh apa lagi Anda? Lah, iya bacakan supaya Anda tahu. Yohanes 3 nomor 16 itu bacakan supaya Anda tahu apa bunina. Jangan cuma modal kaloncing. Ayo. Ya. Ayo. Mana? Iya, sebentar. Tunjukkan ke saya. Mana? Cepet. Iya, saya nggak bisa cepat-cepat buka loh. Ya lama. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana di situ? Supaya setiap orang yang membunuhnya mendapat keselamatan. Mana? Yang percaya. Percaya sebagai apa? Korban di atas tiang salib. Juru selamat. Ya juru selamat dengan cara mati gitu. Alamak. Dengan cara menebus dosa. Alamak. Di mana? Berarti kalau begitu adanya sapi-sapi, lembu-lembu, kambing-kambing yang menjadi penebus dosa orang Yahudi itu Tuhan semua dong. Juru selamat semua gitu. Alamak. Menurut Anda mungkin seperti itu. Menurut Yesus Anda katakan percaya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:11. Di Yohanes 11. Apa yang dikatakan? Orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang menurut Yesus mau agar mereka itu percaya kepada Yesus. Aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan. Kenapa Anda justru mau Yesus itu menjadi korban? Yang mau Yesus mati itu iblis.
Saya tidak mau. Dengar ya. Sebenarnya orang-orang tidak mau, tetapi itu adalah ketetapan Allah. Itu Tunjukkan adalah di kasih mana Allah. tertulis ketetapan Tuhan yang Anda maksud. Justru iblis yang mau ketetapannya Oke. terjadi, yaitu membunuh Yesus demi menyesatkan orang banyak agar orang menjual Yesus sebagai Tuhan di atas tiang salib. Iblis yang mau. Mana ketetapan Tuhannya, mana? Tunjukkan ke saya. Ketetapan Tuhannya, Saya- orang jujur diselamatkan, orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Itu ketetapan Tuhannya. Jangan Anda bolak-balik. Ayo. Ayo. Oke, saya baca ya ini tadi ya. Karena begitu besar Apalagi? kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh Oke. hidup yang kekal. Oke. Sebab Percaya Allah kepada mengutus Yesus anaknya ini ke maksudnya dalam apa? dunia. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh iya. Saya ambil lagi. Anda percaya Yesus- nggak? Itu dulu dong. Anda percaya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Pada saat yang bersamaan Yesus pun mengatakan dan mengenal aku sebagai utusanmu. Satu-satunya ini masuk nggak Yesus di situ? nggak? Masuk nggak Yesus ketika dia mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar hanya Engkau? Masuk nggak Yesus di situ? Satu-satunya. Di situ Masuk yang nggak? dimasukkan Yesus ya itu Allah Bapa. Ya, satu-satunya kan? Berarti Yesus tak termasuk kan? Tapi kan Yesus ada tak ayatnya termasuk. Bima. Bapa dan aku adalah satu. Alamak, berarti dua dong. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku sebagai rasulmu, utusanmu. Berarti di situ harus mengenal dua. Yang satu Tuhan, yang satu rasul, utusan Tuhan. Jangan kau gabungkan antara Yesus dengan Bapaknya. Kalau kamu gabungkan berarti Yesusnya tadi kamu tidak percaya. Katanya tadi diperintahkan untuk percaya kepada Yesus. Kenapa Anda jadi tidak percaya sekarang? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa Anda tidak percaya supaya Anda tidak binasa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kenapa Anda nggak percaya? Udah aku bilang kan Anda modal kalonjing kan? Punya telinga nggak mendengarkan kan? Hah? Iya kan? Bukan nggak mendengarkan, karena yang semua yang Anda katakan itu salah, itu masalah. Satu-satunya Anda di nggak sini maksudnya apa? Allah Iya, masuk nggak Yesus di situ? masuk. Berarti dua. Kok Aneh dua? Anda ini. Aneh Kenapa Anda disebut ini. satu? Kan itu pertanyaannya. Anda harus bertanya, kenapa Anda katakan satu padahal di situ ada dua? Kan gitu pertanyaan. Yesus Silakan dikenal jadi sebagai bisa, apa menurut Bima. Yesus supaya kita masuk hidup yang kekal? Yesus maunya dikenal sebagai apa? Hmm? Hei, Yesus dikenal salah. alamak. Memanglah Benar. kamu ini habiskan energi saja. Modal kalonjing memang nggak bisa. Kalau cuman modal kalonjing nggak bisa memang. Hidup kekal itu, dengar, hidup kekal itu mengenal dua objek. Yang pertama mengenal Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Tidak sempurna mengenal Tuhan satu-satunya itu apabila tidak mengenal juga objek yang kedua, yaitu Yesus yang adalah utusannya, yang adalah rasulnya. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Itu baru betul. Itu baru bisa hidup kekal.
Dan itu hanya disifati di Islam. Makanya di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, kalian Kristen diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena ente menganggap dia adalah Tuhan, ente menganggap dia adalah Bapa, ente menganggap dia adalah Theos. Ente semuanya menganggap dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang pensiun menjadi Tuhan, turun menjadi daging. Itulah ente semua diusir. Beruntunglah kalian bertemu dengan umat Islam yang mengajarkan, mengingatkan ente pade. Oke, kami tak ada keuntungan. Anda meninggalkan agar Anda tidak diusir. Yang untung itu ente dimasukkan ke dalam surga. Kami belum tentu masuk surga. Ente yang masuk surga ketika ente meninggalkan ajaran iblis yang mengajarkan menyembah kepada anak orang. Ente yang masuk surga, bukan kami yang masuk surga. Kami tidak untung apa-apa. Siang malam kita mengingatkan. Kami umat Islam menginginkan Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak diapa-apain. Dia orang suci, dia orang benar. Kenapa ente justru keberatan? Justru ente pada mau supaya Yesus itu disalibkan sesuai dengan keinginan iblis. Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama supaya Yesus disalibkan. Untuk apa? Yesus disalibkan untuk apa? Begini saja cuma, begini saja. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran siapa yang disalib. Alamak. Kalau Anda bisa Al-Quran menunjukkan mengatakan, siapa yang disalib, dengarkan. Oke. saya akan berpindah. Sekarang Dengarkan, juga. Bro. Kalau Dengarkan. Anda bisa tunjukkan. Di Saya dalam tunggu ya. Al-Quran tidak punya kewajiban untuk menunjukkan siapa yang disalibkan. Al-Quran hanya mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kenapa ini terjadi? Tuhan mengatakan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Mereka mengatakan sungguh kami telah membunuh Isa putra Maryam. Kami hukum mereka. Padahal sesungguhnya mereka tidak membunuhnya. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang dibantah ini konsep iman saudara. Yang dibantah Al-Quran ini adalah Tuhan yang Anda anggap sebagai Tuhan. Bukan menerangkan tentang siapa yang menggantikan Nabi Isa. Tak ada hukumannya sebagai hukum primer dalam Islam. Tak ada kewajiban untuk mengetahui siapa yang menggantikan. Yang menjadi pokok kebenaran primer dalam Islam tentang penyaliban itu adalah Nabiullah Rasulullah tidak disalib, tidak dibunuh. Itu aja. Mau yang menggantikan itu tukul, mau menggantikan itu bom-bom, mau menggantikan itu PC the King, tak ada urusan. Yang jelas Nabi kami yang suci diangkat oleh Allah untuk diselamatkan dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Nah, sementara Anda berbeda. Anda menganggap Nabiullah Rasulullah itu mati untuk jadi Tuhan penembus dosa kalian. Ini ilmu dari mana, Cak Ayo? Begini. Saya ini kalau secara logika ya, Dia Anda